Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniawati dari PAI 3H dengan NIM 2012011830. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan yaitu dapat diartikan sebagai ilmu yang menalah pertanyaan yang muncul, kemudian dicari jawaban, solusi, dan hikmahnya. Dipandang dari landasan filosofinya, filsafat pendidikan ilmu yang menjiwai landasan filosofis. Tidak semua orang memahami jika landasan dasar filosofis menelah secara komprehensif, konseptual tentang religi sampai menelah secara radikal. Itu sebabnya banyak masyarakat umum yang memandang pengertian filsafat pendidikan sebagai ilmu yang menyesatkan. Menurut hemat saya, bukan menyesatkan, melainkan perseptik dan pemahaman yang berbeda. Filsafat pendidikan memiliki tekanan pemahaman di dunia pendidikan, di mana tujuan dalam pengembangan potensi dan kemampuan peserta didik dalam banyak hal, mulai dari pengembangan potensi fisik, cipta, dan karya. Tentu saja tujuan akhirnya membantu dalam mewujudkan pribadi yang seimbang dan mampu mewujudkan cita-cita yang dimilikinya. Singkatnya, filsafat pendidikan adalah ilmu yang akan mempelajari ilmu di dunia pendidikan. Pada dasarnya, filsafat pendidikan memiliki tujuan yang luas, tidak hanya meninjau mengenai realita, tetapi juga meninjau sudut pemandangan terhadap dunia dan pendidikan. Ada 7 pengertian filsafat pendidikan menurut pakar. Yang pertama, Tumor, yang artinya pendidikan menurut Tumor adalah sebuah teori pendidikan yang dikemas dalam sebuah sistem konsep, di mana teori pendidikan itu sendiri dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, tentang teori umum pendidikan, kedua, teori khusus pendidikan. Yang kedua, Brubasher, pengertian filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Dilihat dari prosesnya, kerjanya filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijaksanaan. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. M.G. Legenfeld, yang artinya di mana pengertian filsafat pendidikan bersifat non-fragmentaris, di mana diperlukan proses mencari makna dan berpikir secara mendalam. Pencarian makna dan berpikir memiliki pengalaman yang diperoleh lewat instansi ataupun lewat pengalaman orang lain maupun berdasarkan pengalaman diri sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. M.G. Legenfeld di filsafat pendidikan pada hakikatnya bersumber pada pemikiran Sarwa secara daikal dan menurut sistem. Sarwa inilah yang disebut sebagai dasar pemikiran seseorang dalam filsafat. Dilihat dari sudut pandangnya, sumber pemikiran filsafat juga dapat dilihat dari alat untuk memikirkan pokok dasarnya. Yang keempat, Mulder. Pengertian filsafat pendidikan menurut Mulder adalah proses berpikir tentang diri sendiri ataupun tentang masalah yang terjadi dan yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang dihadapi di dunia. Kemudian kembang dan ditemukanlah formula jawaban, kesimpulan hasil. Dari hasil inilah yang dapat berubah menjadi cabang ilmu baru atau menjadi cabang tambahan ilmu lama menjadi ilmu baru. Yang kelima, Louis Katzoff. Pengertian filsafat pendidikan menurut Louis Katzoff, pengertian bahwa ilmu filsafat memiliki jangkauan yang sangat luar biasa, beberapa luas, meliputi segala pengetahuan termasuk meliputi ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Yang keenam, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meliputi kegiatan bimbingan, latihan, dan pengajaran, termasuk pola penyinggung tentang pengetahuan, keterampilan, nilai, perasaan. Setidaknya di dalam undang-undang ini, kamu pun akan mempelajari proses pendidikan yang meliputi dan mempelajari hubungan edukasi yang efektif antara guru dan peserta didik.
Bagaimana juga, filsafat pendidikan disampaikan tidak abstrak, tetap disampaikan sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi, misalnya adanya metode pendidikan yang sesuai, adanya sarana termasuk perlengkapan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang mendukung pembelajaran. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, Herbert Spencer. Pengertian filsafat pendidikan menurut Herbert Spencer membagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pengetahuan umum, pengetahuan yang berstruktur, dan pengetahuan yang berkomprehensif. Spencer adalah orang filosof yang berpandangan kepada naturalisme, positivistik atau naturalisme. Pada dasarnya, fungsi pendidikan mengulas tentang pengajar dan studi tentang metode dalam pembelajaran yang melihat psikologi peserta didik. Selain itu juga berdasarkan pola pada cabang ilmu yang memiliki korelasi dengan ilmu tersebut. Ilmu pendidikan dalam filsafat menurut para filsuf seperti Francis Bacon, Aristoteles, Herbert Spencer, Auguste Comte, dan Horne. Ilmu pendidikan memiliki klasifikasi ilmu. Sayangnya, klasifikasi tersebut tidak tersurat secara tidak langsung, menunjukkan bahwa ilmu pendidikan dalam filsafat itu sendiri pun sebenarnya juga kurang jelas karena mereka terus dikaji secara terus-menerus. Nah, itulah pengertian yang saya ketahui dari filsafat pendidikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.